Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fathan Rizkianto. Di video kali ini saya akan belajar kembali menggunakan Microsoft Word. Nah, di sini kita akan membuat bagaimana sih cara membuat tabel di Microsoft Word, lalu mengatur tabelnya, dan lalu di sini saya akan menggunakan beberapa rumus untuk tabelnya ya di Microsoft Word. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja ke videonya. Oke, di sini saya sudah ada di halaman Microsoft Word-nya. Oke, bagaimana sih cara membuat tabel di Microsoft Word? Caranya gampang teman-teman. Teman-teman hanya perlu buka insert, lalu di sini ada tulisan tabel atau table. Kita di sini bisa membuat tabel. Di sini ada insert table, ada draw table, dan quick tables. Oke, yang pertama ada insert table. Insert table digunakan untuk menyisipkan tabel melalui dialog box. Ini teman-teman. Lalu ada draw table, berfungsi untuk menyisipkan tabel dengan menggambar secara manual di area dokumen. Nah, ini kita gambar manual teman-teman. Lalu ada quick tables. Nah, ini berfungsi untuk membuat tabel secara otomatis. Oke, untuk insert table kita bisa di sini manual. Nanti kolomnya akan keluar atau seperti ini. Untuk kolom itu yang dari kiri ke kanan, ini untuk kolom kayak A, kolom B, kolom C, kolom D, sampai seterusnya. Lalu number atau rows itu yang ke bawahnya teman-teman. Jadi di sini saya akan coba untuk membuat 7 kolom, lalu 4 row ke bawah. Klik OK. Nah, nanti kolomnya akan muncul seperti atau perintah yang tadi sudah kita buat. Oke. Lalu untuk draw table ini kita bisa gambar manual seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kita gambar manual sendiri. Oke. Lalu untuk yang quick table ini otomatis teman-teman. Kita bisa memilih kolomnya sesuai apa yang kita mau. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mengatur tabel-tabelnya menggunakan border and shading? Gampang teman-teman. Di sini saya akan mencoba membuat tabelnya dulu. Kita coba ini manual. Nah, contohnya seperti ini teman-teman tabelnya. Lalu kita klik yang ini, lalu ke menu home, lalu kita bisa pilih border and shading. Nah, di sini kita bisa mengatur teman-teman tabelnya, garis-garis tabelnya. Coba di sini saya akan mencoba yang ini teman-teman, yang tebal-tebal. Oke, kita oke. Nah, lalu tabelnya akan berubah teman-teman. Oke, saya akan coba praktek teman-teman. Langsung saja. Oke teman-teman, di sini saya akan praktek teman-teman. Pertama-tama kita membuat tabelnya dulu.
Nah, seperti ini teman-teman. Sudah seperti ini, saya akan menambahkan nama-namanya yang di kolom-kolom ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ada nomor faktur, ada nomor barang, ada harga, ada jumlah pesanan, ada diskon, ada total. Nah, di sini saya akan coba menambahkan nomor fakturnya nih. Barangnya saya akan bebas teman-teman. Di sini saya akan coba Redmi, barang handphone gitu teman-teman. Oke, di sini saya akan mencoba menambahkan rumus-rumusnya ya teman-teman, seperti sum, average, count, max, dan min. Di sini saya akan menghilangkan kotak-kotaknya dulu. Seperti ini, kita blok dulu. Lalu kita ke bagian layout sini, lalu kita merge ya. Lalu kita tambahkan ke bawah bisa dengan insert below. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Ini saya akan menambahkan rumus. Sudah teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba totalnya, total di nomor faktur atau di barang pertama ini teman-teman. Oke, kita bisa menggunakan rumus. Pertama-tama kita ke ini layout, lalu kita cari formula yang ini. Kita hapus dulu. Nah, rumusnya harga dikali jumlah pesanan dikurang dengan diskon teman-teman. Oke, kita bisa di sini menulisnya seperti ini teman-teman. Kita kolomin dulu, kurung buka, lalu kita tulis D2, lalu kita kali E2, kita tutup lagi kurungnya, lalu kita kurang F2. Kita bisa menambahkan RP teman-teman. Seperti ini teman-teman. Nah, di sini totalnya sudah ada teman-teman, yaitu 7 juta. Oke, di sini
kita bisa menghilangkan 0 yang ini teman-teman, 2 0 di belakang ini. Gampang teman-teman. Kita blok lagi, kita ke formula. Bagian sini 0-nya kita hilangkan dua-duanya teman-teman. Nah, jadi tidak ada 0 di belakang. Oke, yang di sini total untuk barang Redmi Note 14 Pro ini. Kita copy aja teman-teman yang bagian sininya, rumusnya. Lalu kita masukkan ke sini. Lalu kita ganti angka 2-nya jadi 3 teman-teman. Nah, jangan lupa dikasih RP-nya teman-teman. Lalu kita hilangkan 02-nya. Dan seperti ini teman-teman. Oke, lalu kita akan mencoba menggunakan rumus dari sum, average, count, max, dan min. Gampang teman-teman. Kita ke kolom sum yang di sini, di total, lalu kita ke formula. Lalu ini kita hapus dulu. Lalu kita cari di paste function sum. Nah, seperti ini. Lalu rumusnya itu pakai G2, lalu titik 2, lalu G3. Nah, sudah seperti ini teman-teman. RP-nya juga kita jangan lupa masukkan. Kita hilangkan lagi 0. Lalu klik OK. Nah, untuk jumlahnya seperti ini teman-teman. Oke, lanjut. Yang kedua ada average. Caranya sama, formula kita hapus dulu. Lalu kita cari average. Nah, rumusnya sama kayak tadi, G2 titik 2 G3. Jangan lupa masukkan lagi RP-nya, rupiah. 0-nya kita hilangi lagi. Klik OK. Nah, ini untuk average-nya. Lalu count, max, dan min sama teman-teman caranya seperti ini. Oke, saya lanjut. Untuk count ini jangan pakai RP ya teman-teman. Ini tuh jumlah barangnya ada berapa. Jadi kita hilangkan RP-nya. Jadi 0. Seperti ini teman-teman.
Oke, di sini rumusnya sudah saya masukkan semua teman-teman. Lalu di sini bagaimana sih cara mengubah tampilan kolom-kolom ini jadi lebih berwarna gitu ya teman-teman? Gampang teman-teman. Lalu pertama kita klik yang ini. Nah, yang paling ujung kiri. Kita ke desain. Lalu kita bisa milih di sini teman-teman. Kita bisa milih banyak ya teman warna-warnanya. Saya akan coba yang ini. Nah, seperti ini teman-teman. Bagus ya warnanya. Atau bisa kita ganti lagi yang ini. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Untuk kolomnya kita bisa menggunakan yang tadi teman-teman, border and shading. Kita ke home, lalu ke sini, lalu ke border and shading. Nah, kita bisa membuat garis-garisnya kita mau teman-teman. Kayak yang ini, jadi bergerigi teman-teman. Nah, seperti ini. Di sini juga ada banyak ya teman-teman. Kita bisa milih. Jadi non, ada box, all, grid, ada custom. Dan di sini juga pilihannya banyak. Oke, segitu aja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.